Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Kita menyusuri Jalan Raya Kiai Haji Nur Ali ataupun Jalan Raya Kalimalang dari arah Grand Metropolitan Mall ke arah Jakarta. Di bagian seberang kali atau sisi kanan kita, ini ada area yang ditutup dengan seng, persisnya di dekat Total Buah Segar. Biasanya area-area yang ditutup dengan seng tersebut itu akan dilanjutkan dengan proses-proses konstruksi. Apakah area itu akan dijadikan lokasi dari jembatan lengkung kedua sesuai dengan isyarat Pak Wali Kota pada saat peresmian jembatan lengkung pertama. Jadi akan ada jembatan lengkung kedua segera setelah jembatan lengkung pertama dioperasikan. Walaupun selain itu juga akan ada pembongkaran dari dua jembatan yang berada di dekat jembatan lengkung pertama tersebut. Nah, ke arah Mall Metropolitan memang kita perhatikan ada dua jembatan ya. Apakah jembatan itu akan dibongkar? Yang jelas yang dekat dari jembatan lengkung itu jadinya tidak begitu berfungsi ya, karena kalau jembatan lengkungnya dioperasikan, maka jembatan yang permukaannya dekat dengan air bisa dibongkar. Kota Bekasi sendiri itu banyak sekali disupport ataupun didukung oleh infrastruktur transportasi baru. Contohnya LRT Jabodebek yang sudah beroperasi yang ini. Kemudian ada lagi moda transportasi lain yang lewat di Kota Bekasi, yaitu kereta cepat Jakarta-Bandung yang mempermudah masyarakat mobilitas dari Jakarta ke Bandung dalam hitungan 30 menit ke atas. Selain itu juga ada tol MBZ ya, yang memperlancar arus lalu lintas di Jakarta Cikampek. Nah, satu lagi yang kita lihat di sini adalah tol Becakayu yang menghubungkan kawasan Bekasi dan Kampung Melayu. Meskipun agak sepi ya, namun sangat membantu mempercepat lalu lintas arus kendaraan yang dari arah Bekasi ke arah Jatinegara dan ke arah Kampung Melayu. Lebih dekat ke area konstruksi dapat kita lihat ada bedeng-bedeng dan para pekerja. Biasanya proses-proses awal adalah menyiapkan pondasi. Pondasi-pondasi yang ada di pinggir dari kedua sisi kali untuk nantinya menopang dari struktur jembatan lengkung. Jembatan lengkung pertama kita sudah coba dan memang agak menanjak ya, menanjak kemudian menurun lagi ke area seberang lalu menyatu dengan jalan Kiai Haji Nur Ali di sisi seberang kali tersebut. Nah, di depan kita ini ada jembatan Legun Avenue. Kalau dari tinggi permukaan air dan bagian bawah dari jembatan nampaknya bila harus dilewati oleh perahu-perahu wisata mungkin agak kurang ya room-nya ataupun space-nya ataupun ruangan yang dapat dilalui. Nah, jembatan tersebut menghubungkan kawasan Kalimalang ke arah Galaksi atau juga bisa ke arah Pekayon. Di sini terhubung dengan akses ke apartemen dan juga bangunan hunian vertikal yaitu Legun Avenue atau Grand Kamala Legun ya. Nah, dari sini kita juga bisa memantau jalur kereta cepat Jakarta-Bandung. Itu di bagian pinggirnya dikasih soundproof ya, ataupun sound barrier. Jadi, deru dari kereta cepat Jakarta-Bandung itu tidak mengganggu bunyinya ke arah perumahan-perumahan atau juga hunian-hunian yang berada di sampingnya. Baik, kita kembali ke arah Kalimalang karena area ini masuk di dalam area kawasan wisata air yang dibangun oleh pemerintah Kota Bekasi berkolaborasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat ya, yaitu Pak Gubernur Kang Deddy Mulyadi. Dan ini merupakan bagian dari mimpi-mimpi beliau agar Kalimalang yang memang airnya mengalir sepanjang tahun dengan baik dan juga bersih, walaupun kita melihat sampah beberapa, itu dapat dijadikan sebagai tempat-tempat wisata. Dari pantauan udara kita pindah ke pantauan darat. Ini tadi area yang ditutup dengan pagar seng yang mungkin saja dipersiapkan untuk lokasi pembangunan jembatan lengkung kedua. Sedangkan setelahnya menuju ke arah Primaya Hospital, di sini masih berupa tanah-tanah ya, dan belum ada
penataan kawasan. Jadi apabila akan dilanjutkan pembangunan kawasan wisata air, biasanya akan dipadatkan tanahnya terlebih dahulu, diberi pengecoran yang kuat di sisi bawahnya, dan ditempatkan kontainer-kontainer ataupun kargo kuliner yang dapat disewa oleh para UMKM ya. Kita lanjutkan ke arah timur sedikit. Di bagian kanan ini ada mall baru ya, namanya G Avenue ataupun G Avenue yang terintegrasi dengan Grand Metropolitan Mall ataupun GMM. Nah, terdapat lokasi parkir di area gedung ini yang bisa dimanfaatkan oleh para pengunjung kawasan wisata air Kalimalang nantinya. Hanya saja untuk trotoar ya di pinggir dari Jalan Kiai Haji Nur Ali sisi selatan itu belum proper ataupun belum baik lah bagi para pejalan kaki karena banyak rumput-rumput dan juga ada areanya yang benar-benar sempit. Ini gedungnya. Konsep mall yang ada di sini agak berbeda dengan mall lainnya. Banyak area terbukanya. Nanti sedikit di bagian belakang kita bisa lihat kondisi di dalam mall G Avenue ini. Dan untuk parkir kendaraan roda 4 ada di sini, roda 2 ada di sampingnya ke arah pinggir tol. Jadi bagi yang kemarin menanyakan area parkir, salah satunya adalah di kawasan ini. Aliran air Kalimalang ya, ini tetap sama ya dari tahun ke tahun. Musim hujan, tidak musim hujan, beda permukaan airnya tidak begitu banyak. Tapi pada saat tinggi terkadang juga sedikit melimpah menaiki jembatan yang ada. Jembatan yang paling rendah adalah jembatan di depan situ yang menghubungkan Jalan Kiai Haji Nur Ali tadinya yang sisi utara ke sisi selatan dan naik ke arah Pekayon, nanjak. Ini tol Becakayunya ada 1-2 kendaraan yang lewat ya. Tarifnya saat ini diskon sampai dengan 20-30%. Jadi bagi para pengendara yang akan menuju ke Kampung Melayu dari Bekasi dan waktu tempuh 10 menit bisa menggunakan tol ini. Kita lihat jembatan yang cukup rendah dan sudah tidak dipergunakan karena jembatan ini sudah ditutup dengan pembatas ataupun barrier beton. Yang ini biasanya kalau air Kalimalang tinggi, airnya melewati permukaan jembatan tersebut dan jembatannya juga tenggelam. Ini ada bangunan ya di samping, kita belum tahu akan dipergunakan untuk apa. Lalu ada area di pinggir Jalan Kiai Haji Nur Ali ke arah tol, banyak sekali material-material. Baik, kita lanjutkan perjalanan. Ini yang dari arah Galaksi. Kita mundur lagi ke arah Galaksi. Dan bagian bawah kolong tol Becakayu ini juga belum ada pekerjaan ya. Mungkin secara bertahap. Pertama mungkin sampai ke arah Grand Kamala Lagoon terlebih dahulu ataupun Lagoon Avenue, jembatan yang ada di sana, atau di dekat Bumi Satria Kencana, kawasan wisata airnya. Lalu secara bertahap ya berpindah sampai ke arah nanti di Grand Kota Bintang. Di sini ada satu lagi yang ditutup pagar seng. Kita akan naik ke arah rem. Nah, jalur ini dipergunakan untuk kendaraan yang akan menyeberang ke arah Grand Kamala Lagoon. Namun ada beberapa kendaraan itu langsung mengambil paling kiri ya di atas jembatan ini, sehingga untuk kendaraan yang dari arah Grand Metropolitan Mall mutar balik di sini terhambat. Nah, ini juga sudah mulai ditinggikan nampaknya. Dan ini tadi area yang ditutup yang mungkin akan digunakan untuk konstruksi jembatan lengkung kedua. Jalan Raya Kalimalang Kiai Haji Nur Ali yang ada di sisi utara ini lebih mulus dibandingkan dengan yang di sisi selatan ataupun di seberang. Dan di beberapa titik dipasang garis kejut yang ini nih, karena
Kendaraan kalau jalannya mulus itu biasanya sangat kencang dan sulit bagi para pejalan kaki untuk menyeberang. Dilengkapi dengan traffic light ya. Di sini ada lampu lalu lintas yang mengatur untuk lalu lintas kendaraan bisa berhenti pada saat ada penyeberang yang berjalan kaki menyeberang jalan ini. Meskipun terkadang banyak yang tidak berhenti ya. Baik, sementara untuk kargo kuliner baru sampai di dekat rumah sakit Prima ya. Kemudian warna-warna kargo kulinernya di sini banyak ya, bisa dipilih oleh para UMKM. Tinggal mungkin negosiasi masalah harga yang kemarin sempat tinggi. Lalu setelahnya masih ada penyiapan dari ini tempat menyeberang. Ya, ada jembatan penyeberangan orang di atas Kalimalang yang baru yang dipersiapkan. Rangka-rangkanya juga sudah ada, rangka-rangka baja sebagai penopang struktur dari JPO ataupun jembatan orang menyeberang tersebut. Nah, ini jembatan lengkungnya. Pada saat kita menanjak mungkin tidak bisa melihat apa-apa, jadi sebaiknya pelan-pelan saja karena tidak begitu kelihatan. Jalan sambungan antara jembatan lengkung dengan Jalan Kiai Haji Nur Ali, di sini aspalnya sudah terkelupas. Yang kita lihat cukup banyak yang terkelupas dan juga batu-batu kerikilnya dari aspal tersebut juga berceceran. Semoga mendapat perhatian dari pemerintah Kota Bekasi dan juga Pak Gubernur ya tentang kualitas aspal yang dikerjakan di dekat jembatan lengkung Kalimalang yang pertama. Nah, dermaga mulai dibuat ya. Ini salah satunya yang kita lihat sudah ada rangka-rangka besi yang ditempatkan di bagian pinggir strukturnya, kemudian ditopang ke area sisi bagian daratnya. Dan untuk JPO yang baru, jembatan penyeberangan orang di atas Kalimalang yang tadi sudah ada anak tangga yang disiapkan. Dari arah Marga Jaya sebenarnya udah ada kawasan wisata air yang pernah dibangun di era Pak Ridwan Kamil. Kawasan ini disebut dengan kawasan wisata air zona selebrasi. Dan kawasan ini tidak tersambung dengan kawasan wisata air yang dibangun dengan perahu-perahunya nanti di era Pak Gubernur Kang Deddy Mulyadi. Namun area tersebut ya sudah ditata kembali karena sempat rumput-rumput liar, tanaman-tanaman liar tumbuh sehingga taman-tamannya juga tidak bisa dikunjungi ataupun dijadikan tempat wisata. Turun dari flyover, kita langsung bisa berada di samping aliran Kalimalang yang cukup bagus ya. Ini kalau sore hari cukup ikonik, apalagi ada matahari tenggelam ya ataupun sunset. Ada pembuatan jembatan baru untuk penyeberangan yang ini. Nantinya mungkin akan menggantikan jembatan yang ada di samping kita. Ini salah satu jembatan yang akan dibongkar nampaknya. Kemudian yang kedua adalah yang ini, jembatan yang akan dibongkar di dekat jembatan Lengkung. Dan ini adalah akses jalan yang rusak tadi, di mana aspalnya sudah terkelupas. Pada saat tenggelam oleh air semakin lunak dan kerikilnya berceceran. Ini tinggal menata kawasan ke arah pinggir kali ya, di Jalan Kiai Haji Nur Ali sisi selatan untuk bisa dibuatkan trotoar. Serta tentu jalannya dapat diaspal seperti yang ada di seberang. Yang ada di sisi utara itu aspalnya cukup bagus. Sini banyak tambalan-tambalan beton atau cor-coran. Dan kita baru saja parkir di area mall baru G Avenue. Asik. Jadi bagi para pengunjung kawasan wisata air silakan parkir di area ini
dan bisa berkunjung ke kawasan wisata airnya, ke area-area kargo kulinernya. Oh, ada lokasi samsat keliling. Nah, ini jembatan yang cukup rendah tadi. Apabila air Kalimalangnya naik, maka jembatannya tenggelam, ya. Kalau ini dijadikan kawasan wisata air Kalimalang, maka tentu akan dilengkapi dengan pagar, ya, untuk pengaman para pengunjung. Sudah ada pekerja-pekerja ya di dalam lokasi yang ditutup seng. Baik, ini adalah pantauan udara untuk Mall Baru. Sayang sekali pada saat kita melakukan pantauan udara, kereta cepat Jakarta-Bandung tidak ada yang lewat. Dan juga LRT Jabodebek, ya. Jadi Bekasi sendiri ditopang oleh infrastruktur baru yang cukup banyak kalau kita lihat di sini. Nah, tinggal Bekasi menyesuaikan akses-aksesnya, mendukung akses-akses ke lokasi-lokasi tersebut, di mana ada stasiun-stasiun transit dan juga halte-halte yang baru, ya, baik itu halte Transjakarta atau juga angkutan lainnya. Nah, ini adalah suasana di dalam dari Mall Baru. Mungkin bagi yang berkunjung ke kawasan wisata air bisa juga berkunjung ke Gay Avenue ini. Siang, Pak.
Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.